ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sebuah kitab yang berisi tentang kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di dalam bab Al-Mujahadah. Bab Al-Mujahadah yaitu semangat di dalam beribadah. Kita sampai pada hadis yang ke-6 dalam bab ini dan yang ke-100 di dalam kitab ini. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, tafadhal, man yaqra? Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi sayyidina wa fi jami'i hadirina wal muslimina wanfa'na bi'ilmi wa tuqna wa Amin. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minin khair wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala tahzan law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahul Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dha'if, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan pada setiap kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, seandainya saya tadi berbuat demikian, niscaya hasilnya akan demikian dan demikian. Walakin qul, akan tetapi katakan saja, kata Nabi, qaddarallah wa ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan dan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lau, karena sesungguhnya kalimat lau taftahu amalas syaitan, akan membuka amalan syaitan, akan membuka bisikan syaitan lebih dahsyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah sekalian, waffaqani Allah wa iyyakum. Hadis ini berisi tentang beberapa motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan
bahwasanya seorang muslim itu disifati dengan sifat yang sempurna dan bermanfaat bagi manusia. Disifati dengan sifat yang sempurna dan bermanfaat bagi manusia. Tadi Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Apa yang dimaksud kuat di sini? Kuat di sini mencakup seluruh aspek. Pertama, kuat agamanya. Kuat agamanya. Kalau disebutkan kuat agamanya, dia adalah seorang yang berilmu dan beramal. Kemudian juga kuat dunianya. Kuat dunianya. Artinya dari ma'isyahnya, hartanya. Kemudian kuat jiwanya, fisiknya. Ini semua masuk di dalam kategori yang disebutkan Nabi al-qawi, al-mu'minul qawiyyu. Kemudian juga termasuk kuat akalnya, artinya dia adalah orang yang cerdas, orang yang pandai di dalam mengasah otaknya, menentukan kebijaksanaan di dalam sebuah perkara. Ini semua masuk dalam kategori kuat. Bukanlah kuat yang dimaksud dalam hadis ini hanya fokus di fisik saja. Ya, bukanlah kuat di dalam hadis ini fokus di fisik saja, tetapi seluruh aspek yang mengarah kepada kesempurnaan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Kesempurnaan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Orang kalau hanya kuat fisiknya, manfaatnya bagi orang lain apa? Hanya untuk angkat barang barangkali, atau untuk yang lain-lainnya. Paling kencang adalah untuk berantem akhirnya. Tapi orang yang kuat dalam segala aspeknya, dia manfaatnya lebih luas. Baik, terutama kuat di dalam agamanya, itu yang nomor 1. Nomor 2, kuat dunianya. Kemudian juga kuat akalnya. Dia bisa membantu saudaranya semuslim di dalam memecahkan perkara, tentu yang halal. Kemudian juga kuat fisiknya. Yang demikian dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya, ikhwan? Tujuannya adalah untuk membawa agama ini dengan baik dan benar. Ya. Orang kalau hanya kuat fisiknya, dia susah membawa agama ini, menerangkan kepada orang lain. Kemudian menghafal dari beberapa ilmu, susah. Tetapi seluruh aspek yang disebutkan tadi tujuannya adalah untuk mengemban dakwah, menyampaikan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Ini tujuan dari al-mu'minul qawiyyu. Lalu prakteknya bagaimana prakteknya menjadi al-mu'minul qawiyyu? Prakteknya tentu yang pertama, apa tadi kalau dilihat dari agamanya? Ya belajar. Praktek pertama menjadi al-mu'minul qawiyyu, belajar agama yang benar. Ya. Dan semuanya ini yang disebutkan tadi ada di dalam pondok pesantren biasanya. Dia dilatih untuk belajar agama, kan begitu ya? Dilatih belajar agama. Plus di situ belajar fisik seperti bela diri atau ketangkasan menggunakan senjata. Ya. Kemudian berikutnya juga dilatih untuk mengasah akalnya dengan kuat dengan mempelajari beberapa ilmu dari Islam, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini butuh akal yang terasah. Juga demikian dilatih untuk mandiri, jadi kuat dunianya. Ya, kuat dunianya. Maka salah persepsi ketika seseorang memahami al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, kemudian dia melakukan Islam hanya melatih fisik. Fisik ya, memanah, berkuda, berenang, memanah lagi, berkuda lagi, berenang lagi. Suruh duduk di majelis ilmu nggak mau. Ada sebagian kaum muslimin yang demikian. Fokus di dalam ketangkasan bersenjata, bela diri, berkuda, lagi gitu aja. Ketika ditanya, apa tafsir dari surat ini nggak tahu. Apa rukun la ilaha illallah nggak tahu. Apa konsekuensi dari 2 kalimat syahadat nggak tahu. Tapi giliran dikasih anak panah sama busur apa? Wah, pinter ya. Nah, ini manfaatnya kurang.
saya sebutkan adalah salah satu ulama besar, yaitu Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli hadis. Nampaknya beliau dari kehidupannya sehari-hari di perpustakaan, 15 jam baca kitab di perpustakaan. Kalau orang lihat secara zahir, wah ini hanya kuat di bidang apa? Di bidang keilmuannya saja. Ternyata ya ada seorang murid yang menulis di dalam salah satu kitab, ketika Syekh Al-Albani ini berwisata dengan muridnya menggunakan sebuah mobil, kemudian muridnya tadi melihat burung di atas mobilnya, kemudian mencoba memanah burung tadi. Ya, mencoba memanah burung. Mohon maaf, bukan memanah, tapi menembak burung tadi. Enggak kena. Kata Syekh Al-Albani, boleh saya coba? Coba. Sekali tembakan jatuh burung. Nah, ini membuktikan bahwasanya al-mu'minul qawiyyu bukan hanya ketangkasan bersenjata, tapi kita tahu keilmuan Syekh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, seperti itu. Ini realisasi dari mu'minul qawi, bukan hanya fokus di fisik, tetapi justru yang pertama difokuskan adalah keilmuan, karena ini tujuan hidup, ilmu dan amal. Kemudian kita melatih berwirausaha atau memperbaiki ma'isyah kita, ini juga termasuk. Kemudian juga mengasah fisik kita, mengasah akal kita, melatih fisik kita. Semuanya ini masuk di dalam al-mu'min al-qawi. Yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun, lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari yang tidak kuat. Dan lebih baik orang yang memiliki keempat-empatnya daripada yang hanya punya 3. Daripada hanya yang punya 2, apalagi yang punya 1 atau sama sekali. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Kenapa lebih dicintai oleh Allah? Karena dengan kemampuannya tadi yang multi talent ya, itu lebih bisa mengamalkan Islam lebih besar lagi. Maka tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tentu jamaah sekalian, yang dimaksud di dalam hadis ini yang bermanfaat secara umum. Manfaat bagi kaum muslimin pertama adalah manfaat akhirat. Manfaat bagi kaum muslimin yang pertama adalah manfaat akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada al-ula. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-ula adalah dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, banyak dalil-dalil yang menyebutkan akhirat jauh lebih bermanfaat daripada dunia. Kemudian yang kedua juga bersemangatlah untuk manfaat duniamu. Maka hadis ini otomatis melarang kita untuk bersemangat yang tidak ada tujuannya. Imma tujuan akhirat atau tujuan dunia. Enggak ada, maka tinggalkan. Dan seluruh kegiatan yang tidak ada manfaat akhirat dan dunianya, ini adalah sia-sia. Jika itu sia-sia, maka masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Makanya di situ Rasulullah SAW melarang permainan apa? Syatranji. Apa syatranji? Dadu. Main dadu. Kalau kita prakteknya ular tangga. Apalagi? Monopoli. Ini bermanfaat akhirat? Enggak. Dunia? Enggak juga. Catur. Ada manfaatnya. Ya. Ini para ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian yang lain, mayoritas mengatakan tidak boleh. Ada sebagian yang boleh, membolehkan dengan syarat. Harus benar-benar terhindar dari perbuatan judi. Karena ini adalah
pintu masuk ke dalam perbuatan judi. Ya. Kalau kita kembali di dalam hadis ini, orang yang melakukan sesuatu hal yang sia-sia, tidak ada manfaat akhirat dan dunianya, tidak lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya waktu-waktu tadi diganti dengan yang bermanfaat, minimal manfaat dunianya. Minimal manfaat dunianya. Ya. Kalau tenis meja itu masih ada manfaatnya, dia bergerak ya. Melatih fisik ya, melatih fisik. Masih ada manfaat dunianya. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita langsung baca di beberapa faedah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tafasilu ahli iman fi imanihim wa in ishtaraku fi aslihi. Hadis ini menunjukkan derajat keimanan itu bertingkat-tingkat. Derajat keimanan bertingkat-tingkat. Dari mana faedah ini diambil? Dari sabda Nabi tadi. Seorang mukmin, nah, mukmin kan iman, beriman. Orang yang beriman, yang kuat lebih dicintai dari yang lemah. Semuanya dicintai, tapi lebih dicintai yang kuat oleh Allah. Perinciannya seperti tadi, kekuatannya. Ini menunjukkan orang nggak semuanya. Ya, yang sempurna mengamalkan Islam jelas Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat itu pun bertingkat-tingkat juga. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Caranya kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan iman. Berjuang untuk mencapai kesempurnaan iman. Walaupun jatuh bangun, ya bangun lagi, jatuh lagi. Begitulah kondisi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini adalah mencakup perkataan dan perbuatan. Enggak cukup orang mengatakan saya beriman, ininya aja. Tanpa ada bukti. Saya ulang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini karena titik poin penting kalau kita belajar akidah, mesti sama para ulama diulang-ulang poin ini. Inilah titik yang membedakan antara kita dengan Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij ini dua sekte menyimpang di dalam Islam. Ya, Murji'ah mengatakan iman itu hanya perkataan saja. Jadi orang mengatakan saya beriman, cukup, enggak sholat masih dianggap iman. Kan perbuatan sholat itu. Baca Al-Quran perbuatan, enggak melakukan segala perbuatan tetap imannya utuh, kata Murji'ah. Ya. Khawarij sebaliknya. Khawarij mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan, sama dengan Ahlus Sunnah, tapi tidak berkurang dan tidak bertambah, kata mereka. Gimana maksudnya? Ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, langsung habis imannya, alias kafir. Kalau kita tidak. Dosa besar tidak mengkafirkan pelakunya. Dosa besar itu mengurangi kadar keimanan. Berkurang imannya, bukan habis, tapi berkurang. Beda ya, kalau habis, selesai, maka kafir berarti. Kalau berkurang, dia masih beriman, tapi imannya berkurang, sedikit. Kalau diteruskan bisa berkurang, bisa sampai derajat habis imannya dan dia kafir. Nah, ini bedanya antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah dan Khawarij. Dianggap oleh para ulama Ahlus Sunnah di tengah dalam konsep keimanan ini. Murji'ah itu golongan yang meringankan sayap kiri. Kemudian Khawarij adalah golongan yang memberat-beratkan, adalah sayap kanan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Tidak ghulu, tidak berlebihan dan tidak meringan-ringankan. Ya, maka saya ulang, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah generasi yang dimulai dari Nabi dan para sahabatnya.
Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, diamalkan dengan perbuatan anggota badan ya, diamalkan dengan perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Jadi nggak cukup orang mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, selesai. Enggak. Tapi kata Nabi apa? Amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa istiqomahlah? Kalau ada perintah Allah ya jalankan. Karena engkau sudah mengimani Allah sebagai Rabbmu. Kalau ada larangannya tinggalkan. Baik perintah itu berupa perintah fisik seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, atau perintah yang berupa harta. Seperti apa perintah berupa harta? Zakat, ya, sedekah, akikah, kurban, umrah, haji, bantu fakir miskin, nafkah kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Ini semua perintah Allah. Kalau kita lakukan, itulah sebagai bentuk keimanan. Nah, begitu. Kalau kita lakukan, berarti kita telah memprioritaskan Allah daripada dunia. Makanya Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa burhan maksudnya? Bukti. Burhan itu adalah bukti. Ya, bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Bukti keimanan seseorang. Saya mengeluarkan harta di atas jalan Allah. Ini bukti keimanan. Berikutnya, ikhwan, faedah yang ketiga. Yanbaghi 'alal mu'min ay yujahida nafsahu liyablugha darajatal mu'minina al-aqwiya al-kummal. Ya. Sudah selayaknya bagi setiap mukmin untuk berusaha menjadi mukmin yang qawi, mukmin yang kuat dengan derajat yang sempurna. Seperti perincian yang disebutkan tadi. Sudah selayaknya bagi setiap mukmin untuk berusaha menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat atas perinciannya seperti tadi. Ya, ini kalau kita pegang, hidup kita ada tujuan enak. Ya, enggak nyambut gawe tok gitu ya, nyari dunia. Loh, sempurna itu ini loh, 4 ini. Agamanya, dunianya, fisiknya, akalnya. Wah, ini kalau kita ini susah, Pak. Biasanya sampai seumur hidup mungkin belum sempurna ya. Terus ini. Jadi enak kalau kita hidup ada tujuan, ada arahnya itu jelas. Orang yang tidak jelas hidupnya, arahnya, mungkin di satu titik dia aja. Kejar ini aja, yang lainnya enggak. Nah, kemudian berikutnya, innal quwwata wad-dha'f innama huwa binnisbati li mujahadati nafs wal muhafadzah. Sesungguhnya ukuran kekuatan dan kelemahan sesungguhnya ukuran atau tolak ukur kekuatan dan kelemahan itu adalah seberapa besar seseorang berusaha melawan hawa nafsunya. Berusaha melawan hawa nafsunya. Karena Rasulullah mengatakan tadi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Berarti di sini dalam kalimat ini disuruh kita semangat, maju terus. Kemudian Rasulullah juga ingatkan, wasta'in billah. Dalam usahamu itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ista'in billah. Salah satu bentuk minta tolong kepada Allah dengan mengawalkan bismillah dalam seluruh aktivitas.
Mau kerja bismillah. Mau makan bismillah. Mau pakai baju juga bismillah, semuanya. Mengawalkan seluruh kegiatan dengan membaca bismillah, ini termasuk bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wala ta'jiz. Jangan lemah dalam usahamu, itu jangan lemah. Seolah-olah Rasulullah berisyarat, di dalam usahamu jika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, jangan lemah. Jangan mudah patah. Wala ta'jiz, ya, jangan lemah. Kalau masuk durusul lughah sudah jilid 4, masuk jilid 5 kok susah, wala ta'jiz. Ya, maju lagi. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Saya kasih resep ya. Ini di lisan para ulama terkenal. Ketika kita belajar seperti ini, kemudian menemui satu lafadzkah atau satu bahasankah atau satu penjelasankah yang susah kita cerna, berdoa dalam lisan kita sendiri, Allahumma ftah, Allahumma ftah. Ya Allah bukakanlah, ya Allah bukakanlah. Ya, Allahumma ftah. Ini termasuk wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemui kesulitan, jangan patah, terus saja. Dengan syarat itu halal, apalagi itu disyariatkan, itu bermanfaat bagi kita, jangan lemah. Ya, sebagian kaum muslimin aneh. Sesuatu yang enggak manfaat bagi dia, catur contohnya. Kalah main lagi dia. Sampai menang. Giliran bahasa Arab, gimana bahasa Arab? Bertahan 3 bulan, alhamdulillah. Ya. Ini enggak nyindir antum, yang di luar sana tuh. Giliran ada investasi duniawi, investasi dunia usaha, dibuka investasi begini hasil, wah nomor 1 dia, soft terdepan. Giliran adzan atau panggilan sodako, donasi dakwah, scroll lewat, ya. Giliran flyer usaha ada investasi, nomor 1 dibuka gelombang 2, daftar lagi dia. Bayar nggak apa-apa. Nah ini, ya, harus kita benar-benar memelihara keimanan kita. Itu tipuan-tipuan yang bisa mengurangi iman kita. Nah, berikutnya faedah dari hadis ini, irsyadu ila dawa inda wuqu'il maqdur, ya, wa dzalika bitaslimi li amrillahi war ridha bi qada'ih. Ketika mengalami sebuah musibah, dilarang mengatakan lau. Apa lau itu? Jika, walaupun. Bukan walaupun, jika. Ya, lau, jika saya begini, harusnya kejadiannya begitu nanti. Ketika dia investasi barangkali di perusahaan A gagal, harusnya nggak di sini saya investasi, harusnya di sana. Haram hukumnya. Ini termasuk tidak terima terhadap takdir. Katakan qadarullah, selesai. Ucapan jika itu ucapan orang kafir, orang munafik. Seolah-olah mereka kan tidak beriman terhadap takdir. Mungkin beriman terhadap takdir hanya di lisannya. Dan kaum muslimin tidak demikian. Seluruh musibah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarallahu ma syaa. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah telah mentakdirkan dan seluruh perbuatan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
perkataan lau yang artinya jika tadi tidak mutlak haram. Haram di dua tempat, halal di satu tempat. Perkataan lau jika, ada sebagian ikhwan mengatakan, ada orang yang mengatakan lau atau jika begini, jika begitu. Wah, haram jika. Tidak semuanya haram. Ya, dua tempat haram, satu tempat halal, boleh. Haram yang pertama ketika konteksnya menolak takdir seperti ini. Seandainya saya begini, pasti kejadiannya tidak begitu. Seandainya saya begitu, kejadiannya tidak begini. Ini seandainya yang terkesan menolak takdir. Ini haram. Yang kedua, haram yang kedua. Jika atau lau yang ditempatkan untuk angan-angan berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 4 golongan. Ini launya ada 2 di tempat ini. Yang lau yang haram dan lau yang boleh di hadis ini. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Masih ingat hadisnya? Ada ilmu dan harta. Kemudian orang tadi mendermakan hartanya di jalan Allah karena dia punya ilmu. Orang yang kedua hanya punya ilmu, nggak punya harta. Hanya punya ilmu, tidak punya harta. Dia mengatakan, seandainya, seandainya saya seperti si fulan, seperti golongan yang pertama, yang punya ilmu dan harta, niscaya saya akan mendermakan harta saya. Ini boleh. Karena angan-angan berbuat ketaatan, bukan berbuat maksiat. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang nggak punya ilmu, tapi punya harta. Sehingga dia mengeluarkan hartanya di luar jalan Allah untuk bermaksiat. Orang yang keempat nggak punya ilmu, nggak punya harta, paling menderita dia. Ya, dia mengatakan seandainya, nah ini seandainya yang haram berikutnya. Seandainya saya seperti si fulan yang golongan ketiga, saya pasti bisa menggunakan harta saya untuk bermaksiat. Maka ini haram. Jadi yang 2 haram, yang 1 boleh, lau itu. Saya ulang, haram pertama jika ditujukan untuk menolak takdir. Haram yang kedua, penggunaan jika apabila digunakan untuk angan-angan berbuat maksiat. Yang ketiga, boleh menggunakan jika apabila ditempatkan untuk angan-angan berbuat ketaatan. Ya. Kemudian hadis berikutnya, tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية لمسلم حفت بدل كتبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. Nah, as-sabi' yang ketujuh dalam bab ini dan ke-101 dalam kitab ini, anhu, maksudnya anhu di sini dari periwayat atau perawi sebelumnya. Siapa berarti? Abu Hurairah. Anhu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat." Neraka itu dikelilingi dengan pagar syahwat. Syahwat artinya hal-hal yang dicintai manusia, yang menggerakkan syahwat manusia. Bisa kita lihat syahwat manusia di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat.
Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Ya, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal khailil musawwamati wal fiddah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini diciptakan plus cinta syahwat. Seperti mencintai wanita, anak-anak, kendaraan yang bagus, kemudian harta dan yang lain sebagainya. Ini dalam bentuk kewajaran. Sedangkan yang dimaksudkan di dalam hadis tadi, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Yang dimaksud syahwat tadi apabila hal-hal yang tadi dilakukan plus menyelisihi hukum Allah. Kalau kita mencintai wanita, sah dengan syarat pakai hukum Allah menikah. Ketika mencintai wanita di luar hukum Allah, zina, maka haram hukumnya. Nah, ini yang dimaksudkan bil makarih tadi, hal-hal yang membangkitkan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci manusia. Bukan dibenci manusia, dibenci jiwanya manusia. Seperti duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian apa lagi? Sedekah. Ini semuanya dibenci oleh jiwa manusia. Atau diartikan syahwat tadi adalah segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah. Sedangkan al-makarih, kalau secara bahasa artinya hal-hal yang dibenci adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bagi kita supaya bisa membedakan. Kalau kita condong kepada syahwat, hati-hati kita sedang mendekat ke api neraka. Kita condong kepada syahwat, menjauhi hukum Allah, ya. Di hadapan kita ada 2 pilihan, ini hukum Allah, ini syahwat. Kita masuk ke yang syahwat berarti kita mendekat ke neraka. Kalau kita memaksa diri untuk menjauh dari syahwat, memaksa diri ke hukum Allah walaupun jiwa ini merasa pahit, kita sesungguhnya sedang mendekat ke surga. Ya. Beberapa fadilah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sababul wuqu'i fi syahawat huwa tazyinu syaitan al-munkar wal qabih hatta tarahu nafsu hasnan fatamilu ilaihi. Sebab jatuhnya manusia ke dalam syahwat, apa tadi syahwat? Segala sesuatu yang melanggar hukum Allah. Segala sesuatu yang melanggar syariat Allah. Manusia jatuh ke dalamnya, sebabnya adalah tazyinu syaitan. Karena syaitan menipu dia, mengindahkan. Syahwat ini dinampakkan keindahan di hadapan mata manusia sehingga manusia mendekat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, ya. Salah satu bentuk godaan syaitan atau tipuan syaitan kepada manusia adalah memberikan penamaan hal yang buruk dengan penamaan yang baik. Ya. Contohnya, syirik dikatakan sebagai syafaat. Syirik padahal, tapi hakikatnya syirik, tapi namanya diganti syafaat. Akhirnya manusia terjerumus ke dalamnya. Khamr, minuman keras, ganti nama apa? Jamu. Ya. Jamu baik, tapi hakikatnya adalah khamr sebenarnya, minuman keras. Riba. Apa riba? Bunga. Bunga itu keindahan. Riba, coba suruh ganti. Bank-bank konvensional. Riba kita berikan 10%. Enggak ada yang mau. Berhubung ganti namanya bunga. Nah, bunga. Hal yang didekati manusia. Apalagi? Pezina. Diganti nama? Ya, wanita penghibur. Pekerja seks komersial. Nah, pekerja dia. Seolah-olah dikesankan ini adalah pekerja, bukan perbuatan yang buruk. Dia sedang bekerja. Nah ini,
kupu-kupu malam. Lebih indah lagi. Yang orang kalau menyebutkan ini wanita pezina, jauh dia, menjauh. Kupu-kupu malam, wah penasaran. Ya. Apalagi? Contohnya. Perbuatan bid'ah dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Coba dikatakan tanpa hasanah, ini bid'ah, menjauh. Tapi bid'ah hasanah, mendekati. Dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah tazyinus syaitan. Salah satu bentuk godaan syaitan adalah mengindah-indahkan namanya. Mengindah-indahkan namanya. Nah, dan masih banyak yang lain. Sebaliknya syaitan juga memberikan label buruk bagi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Contohnya seperti majelis ilmu seperti ini dikatakan sebagai ya macam-macam. Katakan macam-macam. Orang menumbuhkan jenggot dikatakan kambing katanya. Orang pakai cadar dikatain ninja dan lain sebagainya. Semuanya. Jadi yang buruk dilabeli baik, yang baik dilabeli buruk. Ini semuanya adalah godaan syaitan. Kalau kita terjerumus atau kita tergoda sampai mengarah kepada nama-nama itu, ya sudah, hanyut kita. Bagaimana caranya? Tidak usah kita dengar, kita kembali ke dalil. Oh, yang diperbuat si fulan ada dalilnya, selesai. Ya. Nah, kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fiikum. Nah, itu adalah bagaimana kondisi syaitan di dalam menyesatkan anak cucu Adam. Menyesatkan anak cucu Adam. Salah satunya juga dulu yang sekarang agak terkikis ya. Dulu semasa saya kecil kalau orang tua mau mondokkan anaknya, wah dibully habis. Mau ditaruh penjara katanya. Pondok dikatain penjara, subhanallah. Ya. Nanti anaknya mau makan apa keluar dari pondok dan lain sebagainya. Karena sudah terbawa pada julukan-julukan buruk dari syaitan ya. Dan yang lain sebagainya ikhwan. Bahkan dari dulu Rasulullah dikatain oleh orang musyrikin Quraisy sebagai apa? Majnun, orang gila, bukan rasul, bukan nabi, tapi majnun, orang gila. Sahir, penyihir. Nah, supaya apa? Orang tidak mendekat kepada dia. Ya, tidak mendekat kepada dia. Kalau penyihir dikatain apa? Orang pintar ya. Dukun sudah ada nama tazyinnya dan nama indahnya, yaitu orang pintar, padahal dukun. Ya. Kalau sekarang sudah banyak yang dipanggil Gus atau Kiai, dukun. Sehingga orang mendekat, seolah-olah ini adalah ahli ilmu agama. Ini bahaya. Semenjak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis dulu, sudah digelari sebagai pemulung. Kenapa? Karena sibuk mencari hadis keliling dunia. Keliling dunia nyari hadis, disebut sebagai pemulung, pengumpul barang bekas. Nah, bayangin ya. Bukan hanya pada zaman kita. Kemudian berikutnya, wajib untuk berjuang melawan hawa nafsu. Wajib untuk berjuang melawan hawa nafsu. Dan di sini bahasanya wajib menyapihnya. Menyapihnya. Ini dari ada seorang penyair yang mengatakan wan nafsu raghibatun idza raghibtaha wa idza taruddu ila qalilin taqna'u. Jiwa itu jika dimanjakan dia akan selalu kurang. Jiwa kalau dibiarkan dimanjakan itu akan selalu kurang. Tapi kalau jiwa ini dipaksa untuk menerima yang sedikit, dia akan menerima. Makanya para ulama mengatakan jiwa ini dijauhi layaknya seorang ibu yang menyapih anaknya. Apa perasaan sang ibu tadi menyapih anaknya? Apakah karena benci? Tidak. Seolah-olah ibu mengatakan, nak, ada yang lebih enak daripada ASI di sana. Di luar sana banyak makanan. Akhirnya bagaimana? Dengan memaksa ibu tadi menyapihnya supaya bisa merasakan yang lebih enak. Kan begitu. Ya.
Seandainya bayi tadi terus sang ibu tadi memanjakannya, nggak dilepas-lepas, kasihan dia. Semakin besar, semakin tidak merasakan yang lainnya. Demikian pula syariat dengan jiwa kita. Jiwa ini kita paksa untuk mengikuti syariat Allah. Memang awalnya pahit, seperti bayi yang disapih awal, nangis dia, berontak. Tapi setelahnya gimana? Setelahnya justru nggak kembali, disuruh kembali ke asli lagi nggak mau, nggak enak yang ini. Sama syariat pun demikian. Hukum Allah yang diperintahkan oleh yang dilarang Allah seperti itu. Awal mungkin kita masuk ke dalamnya pahit, tapi paksa lama-lama nikmat. Bahkan kita disuruh meninggalkan hal tersebut kita nggak mau, nggak enak yang ini. Jelas ya di sini. Nah, jadi nafsu ini kita perangi bukan karena memusuhi jiwa kita sendiri, tidak, tetapi mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Nah, cukup insya Allah sampai sini materinya. Ada yang ditanyakan, tafadhol. Yang azan dulu lah. Tadi di hadis itu ada ayat yang menyampaikan bahwa neraka itu dipenuhi dengan syahwat, padahal di semangat manusia sedangkan kita itu dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci manusia. Tapi manusia ini kan kodratnya akan menerima syariat Allah. Ya. Ini enggak bertolak belakang dengan ayat ini. Yang menerima syariat Allah itu adalah fitrah, naluri, fitrah. Sedangkan ayat ini yang dimaksud adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dan fitrah bertolak belakang. Jadi di dalam jiwa kita ada hal yang berperang. Kalau kita ketemu dengan syariat Allah mesti ada maju mundur. Fitrah mengatakan maju, tapi hawa nafsu mengatakan enggak, yang lain. Contoh bangun malam gimana? Enggak ada orang fitrahnya menolak bangun malam, enggak ada. Pengen bangun, ketika pas waktunya alarm bunyi gimana? Nah, agak. Betul. Mengkompromikan hadis yang al-mu'minu qawiyyu dengan hadis yang orang yang kuat bukan orang yang lemah pula. Nah, Mengkompromikannya. Nah, kedua hadis tadi sebenarnya sinkron. Satu mengatakan patokan kekuatan bukan diukur dari bisa mengalahkan lawan secara fisik, ya, tetapi adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau tadi hadis tadi mendukung hadis yang sebelumnya. Al-mu'minul qawi, orang yang kuat, seorang mukmin yang kuat di dalam arti seluruhnya, bukan hanya fisiknya. Fisik juga, kemudian apa tadi? Agamanya maksudnya ilmunya, kemudian ma'isyahnya atau dunianya, kemudian akalnya. Ya. Kalau yang tadi hadis tadi menolak orang yang fokus hanya di fisik. Jelas ya, dikuatkan dengan hadis yang sekarang ini. Nah, belum nanti kalau tadi bahasanya bangun malam, belum nanti pas bahasanya belajar bahasa Arab. Ya. Fitrah ini kepingin belajar bahasa Arab. Ya, ada di sini yang ditanya, bisa bahasa Arab semua? Iya. Ketika flyernya keluar gimana? Ya. Ibarat bahasa Arab itu seperti orang belajar kungfu. Ketika sudah akan dibuka di sini pelatihan kungfu, bayangannya dia, wah kungfu ini saya 1 lawan 10 menang saya bisa terbang barangkali.
Begitu tahu latihannya, aduh, mundur. Sama bahasa Arab juga gitu. Awalnya ekspektasinya di sini, wah saya bisa ngomong bahasa Arab, saya bisa mentafsirkan Al-Quran. Begitu bahas mubtada khobar, nah, sabar ya, wallah sabar. Ya, ini termasuk ini bab mujahadah. Apa? Melawan hawa nafsu. Antum kalau protol bahasa Arab berarti bukan mukminul qawi. Ya. Nah, cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya dan memberikan taufik untuk selalu berilmu dan beramal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.